Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata kenapa banyak orang yang bermasalah begitu di bidik KPK, di bidik Kejaksaan Agung begitu kan, banyak tiba-tiba datang ke rumah Jokowi begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Salah satu yang kemudian beberapa bulan yang lalu begitu kan, ketika KPK menggeledah rumah ahli ya, waktu itu masih kader Nasdem, banyak yang kemudian sampai sekarang ya tidak tahu kelanjutannya bagaimana dan sekarang gabung ke PSI. Ada apa begitu? Dan kemudian menemui Jokowi. Padahal kabarnya ya setelah dilantik begitu kan ya menjadi ketua harian ya PSI, Ahmad Ali ini mengaku belum pamitan ke Surya Paloh. Belum ada pamitan. Ada apa? Jangan-jangan ya dilepeh, jangan-jangan Surya Paloh ditinggal begitu. Kasihan banget pada akhirnya begitu. Dibesarkan oleh Partai Nasdem, tiba-tiba loncat sana loncat sini. Tapi bagi kami nggak ada masalah. Itu bagian dari politik begitu kan ya. Mau loncat sana loncat sini nggak ada masalah. Tapi dari beberapa pernyataan Pak Surya Paloh ini begitu kan ya sangat-sangat mencengangkan begitu. Dengan keikhlasan hati sebagai faktor peringan atas beban yang dialami bangsa ini. Sebagai pucuk pimpinan partai, saya harus nyatakan, saya bangga pada kalian. Tapi sebaliknya betapa sedihnya hati ini. Betapa harus kecewanya saya sebagai pendiri partai ini, sekaligus ketua umum partai ini. Ketika kita, khususnya para kader Partai Nasdem, hadir dalam kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai faktor peringan beban bangsanya, tapi justru menjadi faktor pemberat. Saya harus ingatkan saudara, bagi siapa saja yang ragu terhadap misi besar gerakan perubahan, berada di Partai Nasdem ini, tentu kita hormatin ketika dia harus meninggalkan partai ini. Karena tidak ada tempat bagi partai ini, bagi setiap kadernya yang bersikap ragu-ragu. Kita tidak memerlukan jumlah kader yang besar, tapi istilah orang Medan, kader kaleng-kalengan. Bahkan dia mengatakan tidak ada tempat dan ruang bagi orang-orang yang masih ragu terhadap perubahan Partai Nasdem ini. Berapi-api di situ, bos. Ya, berapi-api di situ begitu, mengkritik habis-habisan seolah-olah ya rasa kecewa, rasa marah bercampur aduk di situ begitu kan ya. Orang-orang kepercayaannya Pak Surya Paloh pindah kepada PSI. Jadi Ahmad Ali ini dipercaya dulu oleh Partai Nasdem begitu kan ya untuk mengawal Anies Baswedan di Pilpres 2009. Dan sekarang, apakah kekecewaan Ahmad Ali ini karena mungkin stagnan dari Partai Nasdem itu aja? Atau bagaimana? Ya, pasti kalkulasi politik lah begitu kan ya. Inilah yang terjadi begitu. Makanya kami pribadi menganggap bahwa kenapa kok tiba-tiba Ahmad Ali pindah ke PSI, tiba-tiba mendapatkan ya tugas atau menjadi jabatannya menjadi ketua harian. Itu sangat tinggi sekali loh. Bukan menjadi kader biasa dan sebagainya. Ini kan masyarakat pasti bertanya-tanya soal itu begitu. Tapi bagi kami adalah kasihan banget ya Pak Surya Paloh ini. Kasihan banget. Ada orang yang mengatakan kenapa semua orang yang bermasalah secara hukum sampai merapat ke geng Solo begitu. Ada yang mengatakan seperti ini, salah satunya ya. Lambe Waras. Jadi begini, ya, kenapa orang bermasalah secara hukum sampai merapat ke Solo? Karena mereka percaya bahwa ya mantan orang besar itu ya masih bisa memperalat hukum dan peralat ya para hukumnya.
Dan yang terjadi pertanyaan besar, kenapa para pejabat hukum yang masih bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara membiarkannya juga? Apakah artinya satu negara di negeri ini disandra semua orang itu? Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak pro dan kontra begitu ya. Tapi bagi kami adalah pasti ada kekecewaan besar Pak Surya Paloh ini. Kenapa? Karena Ahmad Ali itu kan menjadi kepercayaan di Pilpres kemarin, mungkin akan dipersiapkan lagi di tahun 2029. Karena Ahmad Ali ini satu digeledah oleh KPK rumahnya begitu kan beberapa bulan yang lalu, terus kemudian menyita uangnya begitu kan ya, dan bahkan dokumen-dokumen pentingnya di situ kabarnya digeledah. Nah, penggeledahan ini dianggap ada hal-hal yang kemudian dari KPK ini ada dugaan begitu kan ya soal bagaimana suap dan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Ada dugaan seperti itu. Tapi penggeledahan sampai sekarang ini masih belum lanjut. Nggak tahu ini KPK-nya gimana begitu kan. Ya, KPK tidak bisa lagi kemudian dipercaya begitu kan. Kenapa Bang? Ya kok bisa seperti itu? Coba kasus-kasus dana hibah yang ada di Jawa Timur begitu kan. Banyak orang yang tidak percaya lagi kepada KPK. Karena apa? Orangnya jadi tersangka, disita, tapi orangnya tidak kunjung di penjara begitu kan. Ya KPK kan seperti itu begitu. Makanya saya kritik habis-habisan. Karena apa? Karena kalau sudah jadi tersangka, masih saja dibiarkan begitu saja, orangnya masih enak santai-santai di rumahnya, seharusnya kan di penjara, dijemput dong begitu kan. Kayak Hasto begitu kan ya. Sudah tersangka lalu kemudian ditahan. Seharusnya kan seperti itu begitu. Jadi saya kira ini banyak kritikan dari netizen begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka orang-orang masih mempertanyakan itu. Kenapa kok masih ke Solo? Kenapa kok masih ke Solo? Kenapa kok masih menemui Jokowi? Nah, gak ada masalah sebenarnya bagi kami. Kenapa? Karena Ahmad Ali ini kan sudah menjadi kader Nasdem, kader PSI, begitu wajar kalau mereka ke junjungannya begitu kan ya, ke Jokowi dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja ini. Ketua Harian PSI digeledah ya, udah geledah ya dan disita uang miliaran ya, dan 8 mobil kasus ya sampai sekarang belum ada muncul begitu. Ini resmi gabung PSI Waketum Nasdem Ahmad Ali Ali ya duduk berseberangan dengan Kaisang. KPK sita 3,49 miliar usai geledah rumah politisi Partai Nasdem ya. Tapi sampai sekarang kenapa ini kok nggak ada kelanjutannya begitu kan ya? Dalam artian kalau digeledah di situ begitu, apakah ini sebagai bukti saja atau bagaimana? Kalau sebagai bukti masa di rumah Ali begitu kan? Oke lah, kalau ada orang yang kemudian kasusnya ada silahkan proses. Tapi kalau tidak ada ya jangan main geledah sana sini begitu. Ujung-ujungnya salah. Tapi kasihan banget begitu kan ya. Ini sudah mulai muncul. Ada yang mengatakan sudah tahulah masalahnya apa. Apa Bang masalahnya? Ya itu begitu. Banyak orang yang kemudian kalau sudah dipreteli sana sini begitu kan, biasanya kan ya hormatlah, datanglah begitu kan ke Solo begitu kan, atau minta bimbingan atau bagaimana. Banyak yang menduga seperti itu begitu. Berbeda dengan Hasto. Hasto ya, walaupun mereka sudah jadi tersangka, mereka masih kuat melawan geng Solo begitu. Itulah hebatnya Hasto begitu. Coba kita baca begitu kan ya, coba kita baca. Ini ya, lamban sekali KPK ini ya, kalau kerja-kerja tuh ditanyai sampai di mana kasusnya, biar rakyat tahu semua kalian kerja untuk jangan tebang pilih ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, ada yang mengatakan Anda terindikasi apa ini. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Apalagi Ahmad Ali ini kabarnya itu tidak setelah dilantik begitu kan ya ketua harian, Ahmad Ali mengaku belum pamitan kepada Surya Paloh. Bagaimana tidak marah, bagaimana tidak kecewa begitu kan ya. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia PSI Ahmad Ali mengaku belum sempat ya berpamitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya saat sebelum dilantik yang menjadi pengurus PSI. Nah, oleh karenanya ia mengaku tidak mengetahui respon Surya Paloh atas pilihan politiknya ini, dan sebetulnya ya diketahui itu merupakan politikus Partai Nasdem. Nah, kalau dua diurus ya nggak bisa begitu kan, pasti satu. Nah,
Ahmad Ali ini menegaskan bahwa hubungan dengan Pak Surya Paloh baik-baik aja begitu kan. Dengan yang lain baik-baik aja. Nggak tahu tiba-tiba pindah ini kan nggak tahu begitu. Apa karena gagal nyalek DPR RI atau bagaimana begitu. Dia bilang yang masalah ini tidak berarti memutus hubungan dengan Pak Surya Paloh kabarnya. Sebelumnya ya diberitakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia PSI ini menunjuk Ahmad Ali sebagai ketua harian. Tidak tanggung-tanggung loh ya. Tidak tanggung-tanggung menjadi ketua harian. Lantas bagaimana komentar-komentar dari netizen begitu kan? Nih, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan sikap tegas terhadap dinamika internal partainya, menegaskan bahwa kader yang masih ragu terhadap misi besar perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem harus berani membuat pilihannya. Meskipun menuntut ketegasan ya, Paloh memastikan pihaknya tetap menghormati keputusan siapapun. Tapi Pak Surya Paloh tenang-tenang saja. Berbeda dengan Mak Banteng. Kalau ada Mak Banteng, kader-kadernya melakukan seperti itu, langsung pecat. Nah, seperti Jokowi dipecat, Gibran dipecat, ya, terus kemudian Bobby dipecat begitu kan. Keluarga-keluarga Jokowi juga dipecat begitu. Semuanya dipecat karena dianggap sebagai pengkhianatan begitu kan. Ya, nah, makanya Hasto ini kritik habis-habisan. Nah, ketika Hasto kritik habis-habisan, maka perlawanan-perlawanan itu muncul begitu kan ya. Dan saya kira ya pidato dari Presiden dari Pak Surya Paloh ini nampaknya kayak puisi begitu. Kayak puisi ya, tidak mengena kepada orang begitu kan. Ya biasa-biasa, jalan tengah begitu kan. Kayak tengah dan sebagainya. Coba kita baca begitu. Ada misi perubahan. Ya, rubah ini, rubah sana, cuma cari aman ini. Udah 10 ya, udah 10 Nasdem ya ada dirubah. Ya, ada yang dirubah. Perubahan retorika saja. Memang balasan sepadan jika mau sebelumnya mengkhianati dan kini giliran kau dikhianati. Ini salah satu komentar netizen begitu. Nggak tahu lagi begitu kan. Padahal kalau Partai Nasdem mau begitu gabung kepada kabinet Presiden Prabowo Subianto, dan saya kira ini langkah yang bagus kalau ingin cari jabatan. Tapi kan tidak ada keringat. Pak Surya Paloh itu tidak ada keringat sama sekali untuk membantu kemenangan Presiden Prabowo Subianto. Kalau mendukung di pemerintahnya oke, nggak ada masalah. Itu saya kira ini langkah yang bagus juga begitu kan ya. Tapi satu sisi mungkin akibat tidak begitu pragmatis begitu kan ya. Sehingga mungkin para kader-kader berpikir ulang begitu. Nah, kalau tidak seperti ini tidak dapat jabatan nih begitu. Ya kita tunggu saja. Kalau Partai PSI ini gabung dan ada menterinya di kabinet Presiden Prabowo Subianto, saya yakin Partai Nasdem akan juga gabung. Jalan satu-satunya paling didorong ya kalau tidak Anies Baswedan ya Ahmad Sahroni begitu. Misalnya begitu kan. Ya karena politik kita kan tidak tahu begitu kan ya. Tidak tahu politik kita kemana arahnya di situ. Nah, kembali ke yang tadi, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia PSI ini Ahmad Ali ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo tidak lama setelah dirinya resmi ditetapkan atau menduduki posisi tersebut. Nah, pertemuan ini menimbulkan spekulasi politik yang mengenai arah dukungan PSI ke depan. Ya, terlebih usai dinamika internal partai dan jelang konsolidasi politik nasional, momen ini juga memperlihatkan bagaimana Ahmad Ali berusaha menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat posisi di kancah politik. Nah, kalau toh pada hakikatnya ini Ahmad Ali nantinya begitu kan ya, sudah menjadi ketua harian dan bisa mengkonsolidasi di parlemen, saya kira ini agak sukses juga begitu. Tapi masa iya saat Jokowi menjadi presiden belum ceritanya PS ini masuk parlemen, apalagi sekarang begitu kan tidak masuk presiden. Artinya apa? Artinya kepercayaan publik semakin lemah, ya, semakin lemah di situ. Kenapa? Kalau saya pribadi, kenapa Ahmad Ali ini tidak masuk Partai Gerindra saja begitu? Ya, kenapa kok tidak masuk Partai Gerindra saja? Kan ini lebih baik begitu kan? Ya, artinya lebih dekat dengan kekuasaan. Siapa tahu menjadi wakil menteri, ya. Jadi kan bisa begitu kan masuk sana sini. Jadi semua orang kan punya pilihannya masing-masing begitu. jadi ketemu dengan Jokowi diliput, ketemu dengan ini diliput dan sebagainya, wajar begitu kan. Ya, ada pro dan kontra. Tapi bagi kami, saya menganalisa bahwa
inilah keputusan dari Ahmad Ali begitu kan. Saya percaya betul ketika Ahmad Ali begitu kan ya diberikan kepercayaan oleh Pak Surya Paloh untuk mendampingi Anies Baswedan kemana-mana. Terbukti di situ begitu bahwa suara Anies Baswedan sangat tinggi. Ya pada waktu itu walaupun begitu kan ya sudah menemui sana sini menjadi caleg begitu kan ya dari Partai Nasdem akhirnya gagal, ya mungkin salah satu dampaknya seperti itu begitu. Mungkin kekecewaan itu saya kira kenapa tidak terpilih dan sebagainya begitu pasti muncul lah begitu kan ya. Tapi saya kira dengan alasan-alasan yang sekarang ini karena pindah PSI ya nggak tahu nih alasannya bagaimana. Tapi yang jelas Ahmad Ali itu sejak mendampingi Anies Baswedan itu sangat baik ya, sangat baik dan bahkan ada kepercayaan kemana-mana Ahmad Ali ikut begitu kan ya. Karena itu sudah dipercaya oleh Pak Surya Paloh dan sebagainya. Jadi saya kira ini kasihan banget begitu kan. Ya saya kira disayangkan sekali begitu kalau Ahmad Ali ini gabung kepada partai PSI begitu. Kenapa kok tidak yang lain begitu? Bisa saja kalau nyalek nanti dapat begitu kan ya, seperti partai Gerindra ya, atau partai partai PDIP misalnya, atau partai-partai yang lain begitu kan. Apakah semuanya jabatannya harus mulai dari nol lagi atau bagaimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.